that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah dan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak di akhirat nanti diakui sebagai umat beliau dan dicintai beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Saya di sini Fazimatul Alijai sini menyampaikan tausiah yang berjudul Ruh dari Segala Perbuatan. Sebenarnya jujur saya merasa kurang pantas untuk menyampaikan hal ini karena pengetahuan yang saya miliki masih sangat sedikit dibandingkan dengan semua. Tapi izinkan saya menyampaikan pengetahuan yang saya miliki walaupun hanya sedikit, tapi semoga kita semua mendapatkan manfaat dan inspirasi. Saya mulai dari sebuah cerita terlebih dahulu. Jadi pada zaman dulu, yaitu pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sedang melaksanakan majelis taklim seperti saat ini, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami semua yang akan masuk surga?" Kemudian para sahabat yang lain mendengar pertanyaan tersebut sontak merasa kaget karena terkesan seperti ujub dan ria. Ujub itu seperti membanggakan diri sendiri. Jadi bahkan Umar bin Khattab yang memang terkenal dengan ketegasannya, beliau itu sampai berdiri dan mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk membunuh si kepala sang penanya tersebut. Tetapi Rasulullah SAW itu memberi isyarat kepada Umar bin Khattab untuk mundur. Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab sambil tersenyum, kemudian berkata, "Kalian semua datang ke arah pintu." Kemudian sontak semua sahabat mengarah untuk melihat ke pintu. Kemudian datanglah seorang sahabat sambil mengucapkan salam dan bergabung dengan jamaah yang lainnya. Kemudian semua sahabat itu merasa penasaran dan kebingungan karena sahabat tersebut itu terkenal dengan sifatnya yang pendiam dan pemalu dan bukan salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, segala gerak-gerik sang sahabat itu hanya ditujukan kepada Allah. Itulah ikhlas. Dalam surah Al-An'am ayat 192 yang mungkin kita sudah sangat familiar dengan ayat tersebut, yaitu Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ikhlas. Ikhlas itu mungkin kita mudah untuk mengucapkannya, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Ketika kita ingin mengerjakan segala perbuatan yang perlu kita tanyakan dalam diri kita, apakah kita melakukan perbuatan itu ikhlas atau hanya ada faktor lain di dalamnya? Rasulullah SAW juga bersabda, "Qul inna a'malu binniyat." Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ikhlas ini adalah intisari dari ibadah kita, intisari dari keimanan kita. Jika kita tidak melakukan dengan ikhlas, maka perbuatan kita akan menjadi hampa. Ikhlas itu bukan hanya kita menerima segala hal yang Allah tetapkan, bukan hanya kita melakukan segala sesuatu hanya semata-mata karena Allah, tapi kita juga menerima segala ketetapannya. Contohnya ketika kita bekerja, tapi kita mendapatkan berbagai ujian, contohnya kayak difitnah atau dibully atau dihujat, kita merasa tidak nyaman, tapi kita ikhlas menerimanya. Contoh lain, kita mendapatkan ujian berupa finansial atau berupa kesehatan, tapi kita ikhlas menerimanya. Maka ketika kita ikhlas, maka kita akan bersyukur, dan jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat. Sesuai dengan janji Allah, ketika kita bersyukur, kita akan melihat gandakan nikmatnya. Kemudian lawan dari ikhlas itu adalah riya. Riya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a. Ro'a itu artinya melihat, dan artinya riya itu kita mengatur segala hal agar perbuatan kita itu dilihat oleh banyak orang. Tentunya riya bukanlah suatu perbuatan yang
yang baik, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga menempatkan dia ini sama seperti ciri-ciri orang munafik. Kemudian ibarat jasad ya, hidupnya jasad itu karena bergeraknya ruh, maka ruh dari segala perbuatan itu adalah ikhlas. Al-Qur'an ini pernah berkata bahwa perusahaan yang dibangun, ketika dia sudah membangunnya dengan banyak usaha, ketika dia sudah membangun dengan banyak anggaran, tetapi masih seumur sebiji jagung, semuanya sirna dan hancur. Bukan karena kekurangan usaha, bukan karena kekurangan tenaga, bukan karena kekurangan modal, tapi karena kekurangan keikhlasan dalam sang pendirinya. Sebaliknya, ada seorang yang membangun usaha, dia sering diremehin, dia sering dihujat, tapi ketika dia ikhlas, maka yang jauh menjadi dekat dan walaupun sang pendiri itu telah wafat, namun manfaatnya di dalam masyarakat itu masih tetap berkembang, tetap tumbuh. Akhirnya saya tutup tausiah ini dengan hadis Nabi, yaitu hadis Nabi itu pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Pernah bertanya seperti ini. Ya malaikat Jibril, apakah ikhlas itu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya telah bertanya kepada Allah yang lebih beriman, ikhlas adalah rahasiaku yang aku kasih dalam hati hamba-hambaku, yaitu di antara hati orang yang aku cintai, itu keikhlasan. Jadi saya ucapkan mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi saya mohon maaf jika ada tutur kata